Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi hari ini sesuai yang sudah didengung-dengungkan karena membahas pemerintahan daerah sebagai sebuah isu kontemporer. Itu dia nggak bisa berdiri sendiri, tidak dalam ruang hampa. Juga lebih khusus munculnya desentralisasi sebagai penyebab Pemda itu ada dalam negara bangsa sehingga jalannya itu nggak solely, nggak sendirian, ya didampingi instrumen lain, ya bahkan membentuk kontinum, ditambah rame, ada privatization dan delegation. Swasta juga alatnya pemerintah, Pak. Swastanisasi. Pemerintah mengundang swasta untuk mengerjakan fungsi-fungsi negara, itu menemani pemerintahan daerah. Ya. Bahkan sebagai negara pasti ada pekerjaan yang tetap dikerjakan pemerintah pusat. Ya. Dengan asas sentralisasi dan penghalusnya dekon. Malam ini akan saya lanjutkan dekon secara khusus. Nah, nanti pertemuan 2 terakhir di depan sama yang ketujuh, pemerintahan daerah, saya bicara pemekaran dan kota, terus perbandingan pemerintahan daerah di berbagai negara, khususnya federal dan kesatuan. Nanti setelah UTS, Pak Made di internal Pemda mengupas. Nah, jadi nggak sendirian ya pemerintahan daerah gitu, dalam negara bangsa bersama-sama. Makanya kalau sebagai instrumen nggak efektif, ya yang mengelola, yang menggunakan harus arahkan bagaimana mengefektifkan, bagaimana bisa harmonis antar berbagai instrumen, karena dalam rangka meraih tujuan negara bangsa semuanya. Ya. Nah, Mas Burhan nanya letak sinerginya kalau ada orang pusat di daerah. Ya, nah justru kalau hanya di Jakarta nggak sinergis, Mas Burhan. Tugas pusat, tugasnya ada di daerah, dia ongkang-ongkang di Jakarta. Jadi harus ditempatin di sana. Begitu ditempatin di sana, memang streamlining beban kerjanya harus diperhatikan. Nah, kecenderungan setelah reform kan mau ke gubernur. Ada dana dekon. Ini bisa yang disinyalir kawan Anda dengan bertanya ada sumber pendanaan double. Jangan sampai seperti itu bukan harmonis. Itu simbiotik mutualisme negatif, Mas. Negara hancur. Ya, kalau ada simbiosis mutualisme negatif. Nah, mestinya simbiosis mutualisme positif, ya. Jadi bisa bagus. Binwas bintek yang ideal. Jangan binwas bintek nitip, yang ngerjain nggak clear gitu, ya. Nah, nanti ruang otonomi mudah-mudahan saya singgung di 67, pertemuan 6 dan 7, 7 itu perbandingan. Tapi pemerintahan daerah secara internal nanti Pak Made. Nah, nanti kan berarti akhirnya Anda paham dia tidak dalam ruang hampa. 1 sampai 7 ini saya jelasin makro banyak, ya. Nah, hari ini khusus lagi nih orang pusat di daerah. Judulnya Dekon dan Field Administration. Field Administration bahasa akademiknya instansi vertikal, ya, instansi vertikal. Instansi vertikal itu orang luar negeri nggak ada yang ngerti. Di bahasa Inggris dipaksa-paksa vertical extension juga nggak ngerti. Ngertinya field administration, Mas. Ya, field administration, administrasi lapangan. Jangan dipaksain Anda ketemu akademisi luar atau orang luar negeri, Anda vertical extension.
Apa itu? Ya, nggak ngerti. Jadi tahunnya field administration. Oke. Saya share. Ini banyak, hanya saya akan coba manage. Saya kasih semua gitu. Ada beberapa rujukan akhir, kalau saya kasih ke Anda tambah banyak lagi. Saya kejar beberapa jurnal dan buku yang belakangan, Mas. Ya, jadi membicarakan ini juga terus hangat memang di berbagai pakar di internasional dan lokal. Ya. Khusus satu file folder untuk ngomong instansi vertikal saya tambah lagi. Nah ini PowerPoint-nya, saya ada data baru yang instruksi Menteri Dalam Negeri untuk GWPP. Jadi akhirnya membengkak jadi 74 slide, 70-an slide lah ya. Tentu nggak elok saya sampaikan runut satu-satu, panjang banget. Mungkin loncat ya, loncat terus ada yang skip cepat gitu. Yang penting nyampe gitu, nanti Anda baca pelan-pelan sendiri ketika mereview kuliah ini ya. Karena data baru tentang instruksi itu penting, jadi saya taruh gitu di sini nambah. Oke, baik, saya besarkan. Ini sudah masuk semua ya, Mas Agung. Nanti laporan yang masuk seperti biasa Anda lakukan dan saya tunggu nanti. Baik. Sudah, Ini Prof. Sudah. Masuk semua ya, Mas? Sudah 47. Ya, dengan Prof. Irfan 47. Kalau mahasiswanya saja 46. Oke. Betul, Mas. Saya dahului dengan ini penghalus sentralisasi. Saya ulangi lagi beberapa kali kalimat itu. Ya. Penghalus, karena kalau sentralisasi murni hanya ada di Jakarta, hanya di pusat pemerintahan. Dia bergerak, kalau negara yang besar banget ke Indonesia, hancur, nggak akan sanggup, tidak akan efektif. Ya. Jadi sentralisasi bisa dihaluskan, istilah Prof. guru saya di dalam praktek organisasi. Buka cabang itu untuk mendekati pasar, untuk mendekati demand, ya kan, gitu biasa. Dan tanggung jawab. Dan dalam tulisan Basis Smith, tulisan Brian Masam itu jauh dari pusat pemerintahan akan turun terpaan layanan publik, sehingga begitu dibuka cabang, maka layanan publik akan naik lagi terpaannya. Orang pinggiran, Anda tinggal di mana? Jawa Barat pinggiran, maka ke Bandung jauh, sehingga layanan provinsi tentu akan makin turun, ya itu. Beda kalau ada orang provinsi buka cabang, naik lagi. Anda tinggal di kabupaten, jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Layanan kabupaten pun di pinggiran akan turun, ya. Nah, maka dia harusnya kalau berpikir organisasi, buka cabang itu hal yang lumrah. Buka kantor, buka UPT, buka pendekatan layanan, gitu. Wilayahnya luas, maunya di pusat pemerintahan tok. Itu namanya nggak kerja untuk hadir di tengah masyarakat. Negara hadir itu dari ada pendekatan layanan. Ya. Nah ini Dekon sebagai penghalus dibahas juga dalam pendekatan layanan. Ya. Oke, bahkan ada dengan berbagai instrumen lain hadir bareng. Ya. Ada delegasi privatization, tugas bantuan. Desentralisasi kalau dibicarakan dalam kaitan ini memang juga membutuhkan unsur sentralisasi. Ya, seperti UNDP ngomong, decentralization cannot take place without centralization. Pak Afan Ghaffar, ya, almarhum ya, sudah meninggal beliau. Semoga dapat tempat yang baik di sana. Dalam sebuah negara harus diakui bahwa daerah, kalau ngomong daerah, ya daerahnya pusat. Pusatnya daerah, kata dia. Ada hubungan yang harusnya harmonis, sinergis. Ya. Terdapat peran yang besar dari pemerintah pusat atas terselenggaranya desentralisasi.
terselenggaranya kebijakan desentralisasi dalam sebuah negara bangsa karena adanya elemen sentralisasi termasuk munculnya dekon. Ya, ini bentuk perhatian, pengelolaan. Sejak belum merdeka, Bung Hatta dan kawan-kawan di BPUPKI pada suatu rapat, salah satu anggota, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan, merenung serius, Mas, dicatat dalam rekaman sejarah. Didekati sama Bung Hatta. Anda mikirin apa? Ternyata bukan mikirin yang soal-soal pribadi, dia mikirin bagaimana ya kebijakan pusat dapat dirasakan oleh masyarakat pelosok cepat, lalu nyampe. Nah, ya kan? Oh, bagus Anda. Belum merdeka sudah mikirin itu, kata Bung Hatta. Nah, itu termasuk salah satunya dengan mempertahankan orang pusat di daerah, Mas. Akhirnya, ya, the founding fathers. Ini undang-undang Pemda, Mas. Ya, pasal 1 ayat 9 sudah saya sampaikan minggu lalu juga di skip gitu atau cepat, ya, cepat menyampaikan PowerPoint-nya cepat. Nah, ini kita baca, ya, yang saya kritikan yang di belakang sama gubernur yang akan terima sektoral, ya, sudah saya sampaikan ada. Nah, kalau urusan pemerintahan umum mestinya kan dari pemerintah ke wakil pemerintah kan gitu, langsung. Nah, kalau dari sektor dilarang mestinya, idealnya secara teoretik tidak ada, ya. Wakil pemerintah itu untuk pemerintahan umum. Nah, setelah reformasi catatannya begini, Mas. Memang di Indonesia itu untuk orang pusat di daerah, ya, dihapus kanwil kandep karena saya seperti minggu lalu ngomong timbul pemahaman bahwa di luar 5 bidang dilarang orang pusat di daerah. Gencar, Mas, sampai ya keras, ya gitu. Yang bicara kayak saya supaya diperhatikan apakah urusan pusat tetap itu tidak digubris, ya terus. Nah, sekarang muncul kebutuhan, tetapi tetap pemahaman bahwa dilarang lebih tinggi sehingga seperti dicegah dulu, ditimbang betul masak-masak, bahkan tuh ditolak sebetulnya. Ya, karena pasca reformasi itu dianggap pemahamannya adalah dilarang, gitu, kecuali 5 bidang. Lalu keberadaan kepala daerah mengangkat wakil pemerintah yang semula sampai kabupaten kota hanya berhenti di gubernur, ya. Bahkan lurah, Mas, zaman Pak Harto itu. Sekarang lurah perangkat daerah, camat perangkat daerah juga, ya. Gitu. Jadi itu catatannya. Nah, tetapi memang kajian mengenai ini kontemporer, Mas. Selalu muncul dalam revisi Undang-Undang Pemda. Ya, dari 22, terus 32 muncul kembali hangat, 23 juga. Nah, sekarang karena pasal 9 itu, ya saya diundang berapa kali kemarin terakhir lagi di Badan Penelitian lagi, ngomong lagi setelah di administrasi kewilayahan, bina admil kewilayahan, diundang lagi oleh Badan Pengkajian Penelitian, ya, BPP, Kementerian Dalam Negeri. Ternyata mereka akan evaluasi Undang-Undang Pemda, Mas. Banyak materi, salah satunya tentang gubernur. Jadi saya diundang. Wah, ini nyambung lagi. Waduh, saya sedih di Badan Penelitian Kemdagri, Mas. Ini untuk khusus nanti kalau ketemu kawan-kawan Kemdagri secara khusus saja. Oke, nah perdebatan di level teknokratis juga enggak surut, ya, menyangkut pengembangan instansi vertikal ini. Kalangan tertentu perlu, yang lain tidak perlu, sorry, ya, yang lain longgar, tapi ada penolakan agak selektif gitu. Lalu tata hubungan pusat dengan wakil pemerintah seperti apa sih sebetulnya?
sampai, sorry saya harus nyebut nama ya, harusnya enggak. Ini sistem kepala daerah level provinsi yang sekarang namanya gubernur itu masih tetap wakil pemerintah. Itu kalau konsepnya dia superior officer di lokasi di mana dia beroperasi terhadap instansi vertikal yang ada di tempatnya, Mas, Mbak. Nah, ini Kapolda mengundang seorang gubernur, dipanggil tanpa permisi sama kepala pemerintahan. Nah, itu sebetulnya secara konseptual keliru, ya, keliru. Karena dalam tubuh gubernur, walaupun dia kepala daerah, ada porsi undang-undang loh, undang-undang, wakil pemerintah, pemerintah, kepala pemerintahan, yang dimaksud di Indonesia presiden. Sementara Kapolda itu anak buahnya Kapolri. Kapolri itu di bawahnya presiden, Mas. Nggak boleh main-main ini, urusan ini. Harus ditata. Nah, perdebatan tentang tata hubungan itu menarik selalu diskusinya, ya, dengan wakil pemerintah ini. Nggak boleh kalau kita serius ngomong, dia wakil pemerintah. Pemerintah loh, harus ditempatkan pada porsinya. Pemerintah di sini kepala pemerintahan, Mas, presiden di Indonesia. Jadi kalau beroperasi di tempatnya, ya dudukkan dengan benar. Nah, ini yang akhirnya karena dulu ada istilah penguasa tunggal sih ya, jangan Pak Harto dianggap jelek, tidak ditempatkan pada porsinya ya. Nah, alasan untuk mengembangkan orang pusat di daerah dengan instrumen dekon ini berbagai macam disampaikan oleh para pakar, Mas, Mbak. Jadi saya rujuk, nanti Anda boleh cari yang lain karena buku-buku baru ya juga muncul terus. Kalau saya tambahin terus, PowerPoint-nya bisa nambah terus, ya kan? Ini saya nambah data terakhir tentang instruksi Menteri Dalam Negeri udah sampai 70 slide. Aduh. Kan kalau disampaikan ke Anda bisa 4 jam itu, ya kan? Yang saya skip nanti. Ada Robert Fried yang ngomong penetrasi politik tapi juga untuk layanan, Mas. Negara berkepentingan masyarakatnya itu patuh terhadap kebijakan. Nah, itu yang namanya penetrasi politik. Memang akhirnya dikritik karena bisa excess of power, ya, abuse of power bisa. Nah, birokrasi punya kekuasaan, politik punya kekuasaan, bisa abuse of power memang karena alat-alat ini adalah tergantung yang pakai. Tetapi sesungguhnya ada porsi normatifnya, rasionalnya, warga kan harus patuh. Ya, sehingga negara itu berkewajiban untuk memastikan negara itu patuh, warga itu patuh dengan alat ini. Tetapi jangan lupa juga pengembangan layanan. Layanan dari pusat pemerintahan sementara negaranya besar nggak mungkin. Berat. Anda harus jangkau ke pelosok. Apalagi PNS, perekat bangsa, ASN. Harus siap ditempatkan di berbagai penjuru republik, Mas, Mbak. Ada Brian Masam ya untuk pendekatan layanan kembali. Rondinelli untuk mastiin perencanaan nasional bagus karena data ada di lapangan, Mas. Data perencanaan nasional kalau titip orang daerah bisa miscommunication. Kalau langsung dengan alatnya pusat, data kemiskinan sekian, stunting sekian, nyampe di Bappenas, Mas, dengan baik. Sehingga nanti Presiden bisa ngambil keputusan untuk mengatasi stunting. Nggak kebaca karena nggak nyambung. Nggak ada orang pusat di daerah untuk stunting. Dikira ya diatasi daerah otonom sendiri. Yang memang eranya tempat otonomi yang segala hal untuk mengatasi masalah lokal ya. Porsi nasional kan memastikan juga ini wah orang kesehatan nggak ada di tempat di penjuru ya.
Jadi lewat nih kita. Salah satunya contoh stunting. Sekarang COVID, ya, COVID juga ngandalin otonomi daerah. Ya bareng-bareng, tetapi karena bencana nasional, pusat bergerak lebih serius dari awal, ya, besar gitu porsinya melalui alat pusat daerah. Tapi karena alat pusatnya nggak ada, ya sudahlah otonomi sesuai dengan yang dipikirkan sejak reform. Ya. Apa itu dekon? Ya kan sudah disampaikan, ada 2 pakar juga yang saya rujuk minggu lalu kalau nggak salah ya. Nah ini ya orang pusat di daerah Mas Bob Benyamin, Matik juga ya staff of Central Department itu Mas ya melimpahkan wewenang rinci specified pasti rinci Mas. Kalau dekon pasti rinci specified. Paben wewenang tertentu rinci jelas ya tertentu clear di bidang apa gitu ya pada aparatnya di daerah. Ini yang lain juga UN saya sudah sampaikan ya. Apa belum? Kalau belum alhamdulillah barangkali saya confused dengan acara di Kemendagri. Nah, Intel reassigning responsibility to field office of national ministry. Mana ada dicari pada daerah otonom dekon. Jadi kalau lulus kelas ini tahu beda dekon dan desentralisasi Bapak Ibu ya. Desentralisasi Indonesia itu erokontinental, di-clearkan masing-masing, enggak ngomong desen, isinya ada dekon, private itu orang Anglo-Saxon. Ya, kalau kita jelas dekon definisinya clear, desen yang dimaksud banyak pakar, banyak kandungan. Kalau orang erokontinental jelas devolusinya Anglo-Saxon, devolution sudah dibahas desentralisasi. Nanti Pak Made kelihatannya mengawalinya juga definisi desen juga. Nah ini dekon itu field office of national ministry. Semua begitu Mas ngomong. Ini World Bank Institute. Ya. Central government Mas. Tuh. Kalimat pertama. Ya, among different level of the central government. Pemerintah pusat Mas. Dekon itu. IBRD administrative decentralization sering disebutnya gitu. Regional Office of Central Ministry. Central Ministry, Mas. Orang pusat. Ya, Pak B.C. Smith dengan Bureaucratic Decentralization or DECON. Ya, ini untuk mereduce soal-soal lokalisme. Ya, orang pusat, tanggung jawabnya orang pusat, ya. Gitu. Nah, ditambahin Rondinelli, ya. Tuh, Mas. Involve of distribution of administrative responsibility only within central government. Within central government. Orang pusat. Nih, B.C. Smith yang tadi itu di-clearkan dalam 3 hal di bukunya. Saya nggak bisa baca sampai yang atas ini karena ketutup apa tulisan Zoom. Ini yang satu. Field administration was distinguished from devolution. Nah, langsung dia orang Inggris Amerika desentralisasinya dengan kata devolution. Pertama, the kind of authority delegated to field officer of central ministry, Mas. Ya, birokratik dia, jalanin aja. 2, civil servant recruited according to the normal selection procedure used in appropriate department or ministry. Central department, Mas. Yang nomor 3 tuh di sana. Field officer operate will tuh. Orang pusat. Mana ada daerah otonom. Ya. Dana hanya dana dekon. Nah, ada pro kontra, Mas. Pro kontra terhadap dekon. Memang karena dekon itu sentralisasi. Makin banyak derajat sentralisasi negara tinggi. Itu yang
bikin gerah pakar politik, pakar-pakar demokrasi, penganjur-penganjur demokrasi, karena khawatir mencederai demokrasi, karena banyaknya orang pusat, daerah. Kan era demokrasi harus diperhatikan kebutuhannya, nggak untuk abuse of power, kelebihan gitu ya. Kalau kurang, derajat sentralisasi berkurang. Ini memang soal sentralisasi. Ada yang kontra memang kan, gitu. Kontra itu ngomongnya birokratisasi, biaya, span of control makin tinggi kan. Kalau birokrasi gemuk, lamban, ya kan. Ada penolakan dari tingkat lokal. Takutnya juga penetrasi politik, abuse of power. Ya. Lalu yang pro, penganjurnya ya tentu pendekatan layanan, sumber informasi bisa didekati, koordinasi bisa dengan wakil pemerintah, ya seorang generalis. Ada standarisasi layanan, karena orang pusat kan bisa yang melakukan pemantauan. Kalau ada daerah tertinggal, dia yang akan dorong untuk melakukan adaptasi penyesuaian gitu ya. Ya kalau nggak ada orang pusat gimana? Selalu tertinggal lah. Ya itu pro kontra. Nah, di dunia ini sistem pemerintahan daerah di berbagai negara ditandai oleh satu sisi menerapkan adanya wakil pemerintah, di sisi lain tidak, Mas. Ya, jadi ada dua itu aja. Kalau enggak kayak Indonesia, provinsi ada wakil pemerintah, di kabupaten enggak ada. Itu seperti di Jerman. Ya. Dekon yang menyangkut wakil pemerintah itu untuk urusan pemerintahan umum, general. Berbeda dengan dekon yang membawa administrasi lapangan dan vertikal, pemerintahan tertentu, ya spesifik. Itu dekon tertentu dari pemerintah, karena ada wakil pemerintah itu pemerintahan umum, ya bukan dari sektor, Mas. Ya, ada yang withholding dengan holding. Biasanya kalau dibuka lagi kanwil, Mas, kanwil maka withholding ada yang rinciannya. Kalau nggak ada kanwil, UPT non withholding. Sekarang kecenderungannya suruh non withholding, ya dianggapnya pelayanan aja urusan pemerintah pusat daerah. Bahkan cenderung ditolak di luar 5 bidang. Ya, oke. Nah, sekarang mau masuk ke dua itu tadi, yang ada wakil pemerintah dan yang nggak ada. Sebelum masuk teorinya yang ada wakil pemerintah dan yang nggak ada, karena di dunia itu hanya itu. Kalau Anda ketemu sistem yang nggak tahu deh ya, saya hanya tahunya itu, kasih ke saya supaya saya belajar lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Ini mau masuk teorinya, Mas. Kenapa Indonesia juga menganut yang ada wakil pemerintah? Ya. Di dunia itu kalau nggak ada wakil pemerintah ya sudah itu satu sistem dekon. Kalau ada ya berarti nganut yang ada wakil pemerintah. Jadi dua aja itu. Atau seperti Indonesia, tingkatan atas ada wakil pemerintah, di bawah enggak. Itu apa? Seperti di tengah-tengah ya. Jerman, Mas. Jerman begitu. Jadi wakil pemerintah nggak ada kaitannya dengan teori negara kesatuan. Wakil pemerintah di federal itu dari negara bagian, Mas. Wakilnya kepala negara bagian, karena Pemda ada di bawah negara bagian. Saya ketemu di Medan Merdeka Barat, disebut-sebut teori negara kesatuan. Di BPP Kemdagri, di Senen juga itu. Saya langsung, ini tidak ada kaitannya dengan kesatuan dan federal. Negara federal ada yang menganut wakil pemerintah, negara federal juga ada yang enggak nganut, negara kesatuan ada yang nganut, ada yang enggak. Sabar, pertemuan 7 saya akan bandingkan federal dan kesatuan. Karena sering orang Indonesia juga keliru membandingkan federal dan kesatuan. Ya. Pertemuan 7. Tunggu tanggal mainnya. Mas Burhan, jangan ketinggalan Mas Burhan. Ya, Prof. Saya mau tanya, Prof. Ya, silakan Mas Burhan. Menarik, Prof, tentang apa namanya
pembagian urusan pemerintah dengan model dekonsentrasi ini. Saya teringat apa namanya untuk urusan apa namanya bencana itu saya lihat itu kalau di Undang-Undang 2007 tentang penanggulangan bencana itu mengamanatkan BNPB ini untuk membentuk atau dijadikan pedoman untuk pembentukan lembaga penanggulangan bencana di daerah. Jadi kan itu kan apa namanya pusat itu juga mengatur urusan bencana tentang urusan daerah dengan membentuk organisasi di daerah. Jadi itu apa namanya kalau melihat dari konspirasi memang penanggulangan bencana masih apa namanya masih bersifat dekon karena urusannya itu kebijakannya pun itu turut dari yang atas karena BNPB itu sebagai apa komando tulisannya itu. Nah tapi di sini menjadi masalah itu kalau BNPB selama ini terjadi, apalagi kalau apa namanya pandemi kayak gini itu, dia kalau hanya badan itu kurang apa ya, kurang memegang kewenangan, otoritasnya itu sangat rendah sekali. Itu sangat kelihatan kalau urusan-urusan itu diambil oleh kementerian, terutama urusan ekonomi yang paling nyata. Tapi di sisi lain itu apa namanya sebenarnya urusannya itu memang belum selesai kalau penyakit ini. Oleh karena itu kalau misalnya dekon ini apa namanya lembaganya itu masih bersifat apa ya wewenangnya itu masih kalah dengan instansi vertikal lainnya seperti kementerian itu, maka itu dekonstruksi itu mustahil itu, Prof. Jadi yang terjadi kalau saya lihat itu kalau BNPB itu yaitu yang kenyataannya kok kayak gini, penanganan bencana di Indonesia ini kok malah yang BNPB itu nggak ada perannya di daerah apalagi itu kan semuanya diambil oleh sektor-sektor itu ternyata itu. Nah ini kan kalau apa namanya dekon memang sudah ada wakilnya di daerah ada itu di BPD, tapi BPD ini kan apa namanya dasarnya pun juga melalui Pergub. Dalam artian dia ini BPD ini masih tergantung apa namanya pola-pola itu ditentukan oleh pusat. Nah jadi kan mungkin saya melihatnya itu dekon juga dipengaruhi oleh seberapa besar wewenang dari si lembaga itu, ya Prof ya. Udah. Ya. Ada agak turun naik ya sinyalnya, tapi ketangkep sih arahnya Mas Burhan. Ya Prof, maaf Prof. Mempersoalkan BNPB, ya BNPB dan BPBD. Nah, ya, itu kita ada dua hal nih merespon apa yang disampaikan Mas Burhan. Ini siapa yang ngomong ya? Tolong di-mute. Tolong di-mute. Yang hal pertama, bangsa kita perlu serius untuk menciptakan lembaga yang nanganin bencana ini. Apakah yang sekarang berbentuk badan dipersoalkan sama Mas Burhan? Atau ada menteri khusus untuk nanganin ini, kementerian, ya, lebih decisif. Nah, itu soal lain. Soal pertama. Soal berikutnya, kaitannya mata kuliah saya, ya, ini nggak ngomongin wakil pemerintah ini jadinya, tapi ngomonginnya dekonnya. Nggak apa-apa, bagian masuk dalam materi malam ini. Itu apakah benar perlu otonomi urusan bencana atau enggak diurus pusat? Ya. Kalau mau diurus bersama-sama sebagai parent, pastikan daerah itu ngurus bencana apa, ngatur dan ngurus bencana yang apa, yang seperti apa, materi bencananya diotonomikan. Ya kan? Di luar negeri nggak ada yang diotonomikan bencana itu. Di praktek negara maju yang kuat
bencana itu urusan pusat. Mas Burhan nganggapnya karena di dalam peraturan perundangan dan perilakunya BNPB itu sentralistik, dikira ini dekon. Bukan dekon, Mas. BPBD itu, BPBD yang di daerah, itu instansi daerah. Kayak model Dukcapil dengan Adminduk, kacau balau karena undang-undangnya. Mas, ini yang membuat Anda bingung lagi soal sinergi pusat daerah. Menciptakan lembaga internal daerah otonom, tapi diintervensi, dibenarkan karena undang-undangnya bunyinya begitu. Hingga kepala daerah untuk urusan yang ditangani oleh BPBD lebih banyak nonton, melongo, ngikut oleh BPBD, walaupun Anda masih risau karena nggak terlalu decisif. Karena ternyata oleh menteri yang lain yang terkait. Bencana memang lintas sektor, Mas. Maka mungkin ini yang dirasakan perumus kebijakan dibentuknya badan, ya. Ini harus dipikirkan dua hal itu, satu soal bentuk lembaganya, dua hubungan pusat daerahnya. Perlu otonomi apa enggak? Nah, ini kan ada ruang otonomi karena sesuai badan yang dibentuk di daerah, tetapi pekerjaannya benar-benar diarahkan oleh BNPB yang pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ya, BNPB. Jadi nggak konsisten, Mas, nggak konsisten, Mas Burhan. Ya, ini bukan dekon loh, Mas, dekon-dekonan. Saya khawatir pendanaannya akhirnya kacau beliau, Mas. Uang dari pusat, Pak Wali Kota dan Pak Gubernur, Pak Bupati suruh nyediain. Laporannya satu, kegiatan sumber uangnya 2, bahkan 3 kalau di kabupaten. Bisa dibantu provinsi juga. Bahaya ini, Mas. Kalau nggak lurus memang bahaya. Kalau nggak tepat azas memang bahaya, Mas Burhan. Jangan berharap sinergis harmonis. Sinergis harmonis nanganin bencana, nah iya, tapi duitnya belakang nggak harmonis. Ya, hati-hati ini di dalam bencana. Nanganin bencana, uangnya kurang akuntabel sangat mungkin. Ya, gitu. Bencananya nggak selesai-selesai lagi, misalnya ya. Bahaya itu juga. Ini ke depan isinya bencana lagi, Mas. Ya, administrasi publik ini ditantang bencana loh ke depan. Akhir zaman, kalau kata orang berjenggot seperti saya. Ya, akhir zaman akan lebih mengemuka ini bencana. Jadi apakah bencana dihadapi oleh daerah masing-masing atau secara terpusat, lalu ditempatin orang pusat di daerah. Jadi BPBD itu unit instansi vertikal, gitu. Kenapa Merapi meletus ditanganinya dengan baik banget, bagus, ya. Lalu Sinabung sampai hari ini jelek banget. Karena sampai dikasihkan ke daerah. Daerah lemah, nggak terstandar jadinya nanganin bencana. Kalau orang pusat daerah dari Sabang sampai Merauke standar. Bencana kok diotonomikan. Ya kan? Ya. Bencana itu sentralisasi. Bencananya di daerah, orang daerah di tempat, orang pusat di daerah ditempatin. Jadi nanti muter. Mas, Mbak, ada orang BNPB di sini, bisa diskusi undang-undangnya diperbaiki. Ada apa? COVID tadi Nanya Pak Prof. Oh, Pak Ali.
Silakan Pak Ali. Pak Ali, monggo. Ini di Ya, UI. terima kasih Pak Prof. UI bagus banget itu. Saya menyatat ini terkait dengan keuangan daerah ini Pak Prof. Keuangan daerah kan adalah subsistem dari pemerintahan daerah dan kepala daerah diberikan delegasinya oleh presiden untuk menjadikan penguasa pengelolaan keuangan di daerah. Oleh presiden ke kepala daerah. Pertanyaan kami Pak Prof, APBD saat ini kan ternyata tidak sepenuhnya diatur oleh kepala daerah, tetapi kebanyakan diatur oleh Menteri Keuangan atas nama undang-undang, dalam hal ini APBN. Itu pertanyaan pertama Pak Prof. Yang kedua, pasca Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah, pengaturan DPRD dalam Undang-Undang MD3 sesudah dihapuskan dan dilebur dalam Undang-Undang Nomor 23 tersebut. Di sana posisi DPRD sebagai mitra, tetapi dalam implementasinya DPRD sering menyandra kepala daerah dan APBD sering tidak fokus untuk rakyat, tapi untuk kepentingan DPRD dan kepentingan politiknya. Usulan kami Pak Prof, kira-kira bisa nggak? Kembalikan DPRD dalam Undang-Undang MD3. Artinya kembali kepada Undang-Undang, Majelis, DPRD, DPR RI, DPD. Sehingga tata pengelolaan anggaran tadi di DPR dibiayai oleh APBN. Biar APBD fokus ke arah pada rakyat untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih kembali Pak Ali. Mantap ini yang pertanyaan kedua. Kalau pertanyaan pertama, Bu Menteri Keuangan masuk. Itu memang kalau sepanjang sesuai azas, itu dibenarkan Pak. Karena kan dia memikirkan ada alokasi pusat daerah. Dia menentukan bersama Menteri Dalam Negeri. Yang menjadi soal adalah ketika intervensi itu di dalam materi yang kaitannya kebijakan untuk alokasi internal APBD yang teknis jauh. Mestinya biarkan rambu otonomi berbicara. Kita kuatkan kapasitas daerah mengatur dan mengurus dirinya sendiri. APBD memang ditengarai di Indonesia, seluruh Indonesia, hanya beberapa daerah yang PAD-nya di atas 30%. Rata-rata 30% kabupaten kota. Nah, jadi 70% rata-rata itu masih alokasi pusat daerah. Begitu bicara alokasi pusat daerah, maka Bu Menteri masih bisa masuk untuk mengatur, memastikan alokasi pusat daerah itu seperti apa. Perimbangan keuangan pusat daerah, dan sebagainya. Apalagi ngomong DAK, dana alokasi khusus, ya itu memang porsinya. DAU, ada rumusnya. Yang harus didorong Bapak, dana dekon, itu hilangkan saja supaya dibesarkan ke DAK. Kalau enggak dana TP, biar ke Bapak, ke kota juga, karena dana TP bisa ke kota. Nah, jadi di tingkat nasional membuka sektor yang ngatur bertanggung jawab tentang keuangan daerah, masuk. Gitu. Nggak bisa bebas, sebebasnya itu otonomi, Pak. Ya. Nah, yang kedua, soal DPRD ini memang menarik. Di berbagai negara, Pak, DPRD itu, terutama negara maju lagi-lagi ya, terlalu ideal mungkin buat kita. Penyesuaiannya jauh, gitu. Karena panjang sejarahnya mereka menjadi
seperti sekarang negara maju itu. Nah, tapi sejak awal sudah begitu dipertahankan, tidak semasif kita ya. Saya bilang begini, Anda cek ke Amerika deh, DPRD-nya itu hanya pimpinan DPRD, sebutannya konsil, yang memiliki gaji tetap. Gaji diatur undang-undang, mereka dapat gaji tetap dari APBD-nya masing-masing. Nah, selebihnya part-timer, anggota dewan tapi part-timer. Kalau ada rapat aja dia datang. Dipertahankan sampai sekarang, Pak, negara maju. Di Indonesia semua anggota dewan dipastikan dapat gaji tetap, diatur demikian rupa, ya, rapat nggak rapat ada gaji tetapnya, bahkan tunjangan, dan di tingkat nasional juga luar biasa. Kalau DPR sih iya, di mana-mana seperti kita. Tapi DPRD, konsil di negara maju itu ada full time dan part timer. Ya, nggak semua jadi seperti kita ya. Nah, dia masuk ingin di kita diskusinya jadi pejabat negara. Ya. Jadi ada istilah akhirnya pejabat negara bukan, pejabat administrasi juga bukan. Anggota DPRD ini pejabat yang bukan-bukan jadinya. Ya, karena nggak jelas statusnya, ya. Dipertanyakan. Sekarang keluar dari MD3 menurut Pak Ali malah ngerecokin APBD. Justru sebetulnya walaupun masuk MD3 karena dia di DPR daerah, memang porsi pembebanannya ke APBD, Pak, bukan ke APBN. APBN itu untuk DPR RI di Senayan sana. Jadi kalau beban daerah terhadap porsi kedudukan mereka besar, ini yang harus ada perhatian dari semua ya. Mungkin bukan masalah khas di tempat Pak Ali aja, barangkali bisa dari komunikasi politik sampai juga pengaturan ya. Menteri Dalam Negeri ikut harus memikirkan karena menyandera sistem juga jadi merepotkan pemerintahan. Tapi nggak sekeras pada masa 2299, Pak. Impeachment ada di tangan mereka ya. Sekarang kan tidak, jadi partner yang cukup kuat dalam soal APBD memang. Soal yang lain enggak. Kalau bisa dalam areanya kita masing-masing bisa membuat sedemikian rupa komunikasi politik jalan, mungkin punya porsi yang lebih besar daripada kita mengharapkan di tingkat nasional untuk merubah undang-undang, Pak. Ya, ini soal yang ini. Tapi memang kekuatan APBD yang Bapak maksud menjadi penentu ya, ini berarti harus kerja keras nih di semua tempat ya supaya PAD bagus untuk semua. Kalau memang dari daya dukungnya atau kapasitasnya lemah, ini bisa alokasi pusat daerah berbicara, dan ini harus hati-hati karena masyarakat ini yang penting harus diperhatikan untuk pelayanan publik dan pembangunan. Ya, jadi memang tetap harus APBD ini, Pak Ali. Oke, ini di luar lagi pertanyaan Pak Ali. Kita akan bahas orang pusat di daerah. Saya kira cukup dengan pembukaan dua penanya dari Pak Ali dan Mas Burhan ya. Kita lanjutkan karena akan masuk ke apa yang saya bahas malam ini, orang pusat di daerah. Theoretically-nya dua ini bicara orang pusat di daerah ya, bukan bicara Pemda, Mas. Nanti di ujung saya kawinkan dengan pemerintahan daerah. Karena ada orang yang sekarang dikenal di undang-undang di Indonesia gubernur. Dia orang daerah, tapi juga orang pusat di daerah. Nah, makanya saya kawinkan. Tapi pertama sebelum ke sana, ini hanya ngomong orang pusat, Pak. Saya nggak ngomong Pemda nih, tolong. Perhatikan, ini orang pusat di daerah. Polanya di dunia hanya ada dua. Kalau ada yang lain, buku baru,
silakan kasih ke saya supaya belajar lagi. Jadi kalau nggak fragmented field administration, maka negara itu akan menganut integrated field administration. Pilihannya hanya dua ini. Fragmented tidak ada wakil pemerintah, yang nomor satu. Yang nomor dua, ada wakil pemerintah. Kalau yang nomor satu nggak ada wakil pemerintah, berarti orang pusat di daerah siapa? Sektor, Pak. KL, bukan instansi vertikal. Nomor dua, ada wakil pemerintah. Bukan wakil pemerintah saja. Ya, ada instansi vertikal, ada wakil pemerintah, itu yang nomor dua, lebih kompleks, Pak. Mbak, paham ya? Orang pusat di daerah, polanya hanya ada dua. Mas Burhan, ini saya yang ngomong orang pusat di daerah, tidak ngomong Pemda, nanti di ujung. Ini cukup rumit. Kalau nggak pusing, syukur Anda mendengarkan ocehan saya. Kalau pusing, minum Bodrek, kan? Atau Panadol. Dekon, ini bukan desen. Ya, itu Mas. Dua ya. Fragmented itu basisnya functional. Primernya. Berarti ada sekundernya. Integrated basisnya teritori. Primernya. Sekundernya ada. Orang bagi tugas, Mas, secara tradisional, itu memang dua itu. Fungsi kalau enggak teritori, Mas. Ini contoh, saya ngasih kerjaan ke Mas Burhan. Mas, ini tolongin saya. Mas Burhan nanyanya, saya disuruh apa? Nah, itu functional based, fungsi, peran. Mas Burhan ngomongnya, saya mau dikerjain di mana, Pak? Ditempatin di mana? Dia orang territorial based. Ya. Begitu udah ditempatin di gedung A lantai 1, dia nanya, di sana saya suruh ngapain? Nah, sekundernya berarti fungsi. Ada orang nanyanya, suruh ngapain? Nyapu. Begitu sudah jelas-jelas nyapu, di mana nyapunya? Teritorinya sekunder. Jadi itu, Pak. Ngomong gajinya belakangan. Karena gaji pasti digaji. Ternyata Anda ada yang nanya uangnya dulu. Gaji berapa? Ya. Oke, lanjut. Traditionally, organisasi itu dua utama bagi tugas, Mas. Perannya atau fungsinya, atau di mana letak dia kerja atau berfungsi. Nah, oke. Jadi dalam pemerintahan akhirnya diadopsi. Ada yang tipikalnya territorial based, ada yang functional based. Gitu. Di dalam pemerintahan, territorial based itu ada wakil pemerintah. Nanti ada ceritanya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang masuk ke FFA kan, yang nomor 1. Ada bukunya F. Liman, ya, 1 halaman, 1 alinea doang, bahkan 1 kalimat, ya. Nanti ada kalimat fragmentednya di setelah itu. Saya nggak kutip, yang saya kutip yang ini. Under the functionally based pattern of organization, its central government department, ya, central government department has its own hierarchy or field administration for area, which frequently differ in size and boundaries. Semua KL, Pak, dalam functional base itu punya hierarki masing-masing, memiliki lapangannya masing-masing, pertimbangan masing-masing, ya. Nah, misal di Indonesia, ini nggak diterapkan di Indonesia karena nggak ada wakil pemerintah yang ini, Mas, ya. Tapi saya contohin Indonesia misalnya, kalau nganut ini ya, maka Menteri Kesehatan, ya, dipanggil sama Pak Jokowi. Anda tahu Pak Menteri tugasnya apa? Menyehatkan orang Indonesia. Bagaimana mastiin Indonesia yang luas ini masyarakat sehat? Tenang Pak, saya akan tempatin anak buah saya supaya bisa ngelayanin masyarakat
memantau masyarakat supaya sehat. Saya 100 orang saya sebar, punya wilayah masing-masing. Indonesia yang begini, Sabang sampai Merauke, Anda buat lingkaran, dikasih kotak-kotak jadi 100, itu Menteri Kesehatan. Ya. Panggil Menteri Kehutanan. Kehutanan sama kesehatan tanggung jawabnya beda apa sama, Mas? Beda kan? Menteri Kehutanan panggil. Ini, Mbak, Ibu, ya kan? Anda, saya kasih tugas sebagai Menteri Kehutanan, paham, supaya hutan Indonesia nggak ada yang kebakar, supaya nggak ada illegal logging. Hutan di Pulau Jawa udah gundul, hutan di luar Jawa masih oke. Jadi saya akan tempatin orang di luar Jawa lebih banyak daripada di Jawa. Berapa? Nggak kayak Pak Menkes, Pak. Karena ini ngurusin hutan, cukuplah 60 orang. Nah, Indonesia yang sama kayak Menteri Kesehatan, wilayahnya nggak beda kan, Pak? Kalau Menteri Kesehatan 100 kotaknya, Menteri Kehutanan 60, Pak. Tempatin orang 60. Baru 2 menteri udah beda kotak-kotak wilayahnya, Pak. Tapi sama-sama Indonesia. Maka terpecah di bawah. Ini Malaysia, Australia, India, negara-negara jajahan Inggris, Amerika yang ada wakil pemerintah. Seperti itu, Pak. Maka Malaysia itu jangan dikira ya, TNI Angkatan Daratnya, Lautnya, Menteri Kesehatan, semua punya kekuatan untuk memetakan supaya bisa ngelayanin sebagus-bagusnya, Pak. Dan tepatin orang sampai saya neliti di Amerika, di Malaysia, Pak, disertasi saya soal irigasi itu bukan urusannya lokal, malah bukan urusannya negara bagian, Pak, federal. Air irigasi Malaysia itu federal, coba sangat sentralistik federalnya Malaysia. Sampai di sawah pengairan dibuka tersiernya, yang buka, yang ngatur, yang sampai sudah computerized di sana, Pak. Karena kalau kurang air, mana yang perlu diairkan, ada datanya, tinggal dicek, terus nanti sistemnya menyala dengan computerized, ya. Itu dari federal Malaysia, Pak. Memetakan orang pertanian, PU berarti ini ya, PU irigasi, PU pengairan itu sampai detail Sabah dan Semenanjung ya. Semenanjung sama Sabah itu. Orang pusat federalnya malah. Kalau di sini yang dimaksud biasanya umumnya kalau di negara federal dari negara bagiannya. Karena nggak ada wakil pemerintah, saya bisa ngomong nggak penting buat kita membahas dari negara bagian atau federal ya. Kebetulan tuh Malaysia tidak ada Inggris, nggak ada wakil pemerintah. Ini bidang PU pengairan dari federalnya malah, Mas. Ya, federal nggak diurus negara bagian, Mas. Mbak. Terpecah antar sektor. Makanya disebut fragmented field administration. Ya, ada spesialis di sana. Ini, Mas, urutannya fragmented. Di tingkat nasional pemerintah membagi tugas, makanya disebut functional base. Ada Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, semua bagi tugas habis. Ya. Presiden nanti jadi koordinator, integrator gitu ya, mengarahkan sektor-sektor. Presiden tanggung jawab secara nasional. Functional base. Nah, menteri-menteri silakan pertimbangan rasional masing-masing dari segi tujuan, resources, tentang kendali, demand, bisnis proses, menempatkan orangnya seberapa banyak. Tidak ada wakil pemerintah dalam fragmented field administration. Wilayah kerja antar administrasi lapangan dari para menteri berbeda. Terjadi fragmented. Kalau ada kebutuhan lintas sektor, dibentuk panitia bersama, Mas. Sebentar, sesuai kebutuhan. Gitu. Nah, ini FFA, Mas. Kita nggak nganut ini, ya. Ini negara jajahan Inggris, tradisi Inggris. Ya, tradisi Inggris kan dikuasai ratu, ada raja kecil, vasal, bahkan Britania Raya dan di dalam Inggris sendiri. Nah, antar penguasa itu nggak ada saling ngomong wakil pemerintah, jadi nggak ada wakil pemerintah. Tapi wilayahnya raja-raja kecil dimasuki oleh
tugas-tugasnya para menterinya Ratu Inggris sejak awal ya, terus dimodernisasi menjadi monarki yang modern ya kan gitu. Dicatat para akademisi disebut sebagai fragmented field administration. Nah, sistem ini ya diteruskan oleh banyak pakar politik sampai ke A.F. Liman ya untuk membedakan dengan yang ditradisikan oleh Euro-Continental Prancis, ini disebut fragmented field administration. Saya definisikan, Mas, ini definisi dari saya. Setelah saya baca dari mana-mana, fragmented field administration itu perlu ada pemahaman Indonesianya. Ya. Sebagai orang yang concern, saya mendefinisikan. Sistem DECON dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara bangsa dengan hanya menggunakan instrumen instansi vertikal sektor ditempatkan di daerah ya, atau wilayah negara bangsa tersebut, menjamin berlangsungnya pendekatan layanan publik terjangkau sampai seluruh penjuru wilayah. Itu sistem DECON tanpa wakil pemerintah, ya. Adanya instansi vertikal sektor, FFA itu. Nah, sekarang IFA. Mungkin nggak selesai 74 kalau saya buka pertanyaan lagi nih. Satu aja orang nanya, bolehlah. Ada yang nanya? Ini nggak diacu kita, FFA. Memang kita nggak mengembangkan ini. Tapi kayaknya perumus Undang-Undang 32 dan 23 yang di Inggris 9 tahun jadi kayak kepengaruh. Silakan Mas Pribadi Jatmiko. Ya Prof, cintanya Prof tadi, karena Prof tadi menyinggung masalah yang sebagai contoh adalah di Malaysia tentang sistem pengairan yang menjadi tanggung jawab pemerintah federal. Kemudian saya jadi ingat bahwa kalau di Indonesia untuk pengairan itu kan ada yang di tingkat daerah, kemudian ada juga yang tingkat pusat. Contohnya untuk pembangunan waduk itu kan semua di tingkat pusat, Prof. Nah, untuk kegiatan ini apakah bagian dari DECON tersebut, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, selama Indonesia ada wakil pemerintah, pola sektornya bisa jadi mirip kayak negara manapun. Termasuk bisa jadi kalau mau nyontoh Malaysia, irigasi yang kecil aja diurus oleh pusat. Saya tidak dengar apa yang dilakukan daerah otonom, jangan-jangan semua urusan pengairan diambil oleh federal ya di Malaysia itu. Di Indonesia ada otonomi, Mas, nggak kayak Malaysia. Irigasi yang jelas yang saya tahu berarti karena saya bacanya irigasi aja. Nanti kan soal pengairan, PU pengairan ada soal yang lain. Nah, Malaysia nggak saya baca juga yang soal yang lain. Saya hanya baca irigasi Malaysia. Itu kebetulan sentralistik dari federal, bukan negara bagian malah. Nah, Indonesia irigasi yang petak itu diurus daerah otonom. Mungkin ada standar-standar nasional, tapi ada perda yang bunyikan copy paste bisa jadi ya diarahkan oleh PU pengairan pusat supaya bikin perda dulu. Nah, ada otonomi Mas di Indonesia untuk irigasi, ada otonomi. Bahkan karena Belanda ngajarin Darmatir dewan kayak dewan sumber daya air, komisi pengairan itu dibentuk tuh. Pernah komisi pengairan, pernah dewan sumber daya air, terus undang-undang sumber daya air direview oleh seseorang, oleh sekelompok orang, dikembalikan lagi jadi komisi pengairan kembali. Maka yang pasti saya jawab Anda singkatnya adalah Indonesia ada otonomi untuk irigasi, nggak seperti Malaysia. Nah, dalam malam ini kebetulan juga Indonesia itu ada wakil pemerintah. Malaysia nggak ada wakil pemerintah. Wakil pemerintah itu yang nanti bisa intervensi menjadi koordinator integrator orang pusat di daerah. Ya, nanti ini belum nyampe nih IFA. Baru ngomongin yang tanpa wakil pemerintah. Sabar ya, saya nanti akan nyampe bagaimana perannya wakil pemerintah
di dalam kaitannya orang pusat di daerah terhadap sektor. Gitu. Begitu Mas Jatmiko. Mana? Izin sedikit, Prof. Ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Tapi kalau untuk yang proyek-proyek besar itu selalu disebutkan itu proyek PUPR. Berarti kan itu proyek pusat, Prof. Seperti untuk yang menjangkau beberapa provinsi kayak waduk itu kan juga bukan otonomi, itu udah langsung dari pusat itu. Bagaimana ya, Prof? Ya, pola pembagian urusannya didesain begitu berarti, Mas. Karena memang kan ada pemikiran menurut lokalness, accountability, sama eksternalitas. Yang besar dikerjakan pusat, yang sedang-sedang provinsi, yang lintas kabupaten kota, yang internal kabupaten kota dikasih ke kabupaten kota. Begitu. Ya, Anda baca proyek-proyek besar kebetulan ya, jadi di running, didomaini oleh pusat ya. Memang ada teori inklusif menurut Devas. Makanya Pak Jokowi jadi presiden, Mas. Jadi wali kota ngurusi kecil-kecil, dia bosan jadi gubernur. Gubernur besar. Ternyata yang lebih besar, saya mau jadi presiden. Jadi presiden lah ngurus yang besar, Mas. Gitu ya. Jadi PU pusat selalu ngurus yang besar-besar. PU pusat ya. Di mana-mana pusat ngurusin yang paling besar dong, ya. Gitu. Kalau ada concurrent, ada pembagian, dan dalam area concurrent, pusat selalu ngurus besar-besar. Nah, urusannya ada di daerah. Mestinya ada orang pusat di daerah. Itu akhirnya proyek besar di daerah, orangnya tetap di Jakarta. Ya sudah deh, ya. Nggak kekontrol, gitu, dengan baik. Minta tolong daerah, tugas pembantuan boleh. Kalau dana dekon yang perlu dicermati ini kalau pakai dana dekon. Waduk, bendungan besar di Tegal, ada perbaikan, itu PU Pusat, PUPR, bukan urusan Pemda Kabupaten Kota. Sebaiknya kan kalau manusia yang beradab, Kulo Nuwun sama yang ada di situ ya silakan. Tapi kan ini wilayah negara, bisa jadi langsung tiba-tiba ada kontraktor ke situ, ya. Mungkin kalau kontraktornya paham budaya Indonesia, dia Kulo Nuwun sama Pak Lurah di situ, Pak Camatnya, begitu. Nah, persoalannya di Indonesia begitu Kulo Nuwun dimintain duit, ya, terus disuruh ngajak-ngajak dia, orang-orangnya diintervensi, wah repot tuh proyektor, kontraktor luar, kontraktor nasional, nggak kenal daerah di situ, jadi bancaan. Apalagi kalau diotonomikan, Mas. Bancaannya banyak banget dari berbagai lini. Ya, dari DPRD-nya, dari macam-macam. Nasional aja bancaan DPR nasional. Kita lihat saksikan ini ada oknum DPR sedang dilahap sama KPK, ya kan? Gitu. Itu kan karena proyek-proyek, ya, Mas. Proyek-proyek nasional besar-besar. Oke, Pak Jatmiko. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Satu saja, nanti saya skip cepet-cepet nih kayaknya. Ini Indonesia nih, IFA ya. Kita nganut IFA, Mas. IFA itu ada wakil pemerintah. Basisnya teritori. Di depan tadi disebut territorial base. Ya. Disebut oleh A.F. Liman di bukunya satu lembar, satu alinea, dua kalimat ya. The second pattern of central government field administration is mainly based on area integration of central government service. Jadi prinsip dasar IFA itu ada integrasi antar sektor, Mas. Siapa yang mengintegrasikan? Nah, perlu ada institutional link, ya, dibentuk. Nah, di dalam struktur ini, in this structure, general representative of central government is head of the area administrative organization composed of the various central department and is in charge of coordination and integration. Nah, di IFA, karena basisnya integrasi dan ada institutional link, maka dibuat struktur ada wakil pemerintah yang nanti seluruh sektor dia yang tanggung jawab untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan, Mas. Jadi kebijakan nasional untuk di wilayah tertentu ada yang tanggung jawab biar bisa jalan juga.
secara seirama, ya, lintas sektor. Ini namanya wakil pemerintah yang ditanggung jawab, dikasih tugas. Kalau bahasa asingnya malah lengkap, General Representative of Central Government. Kalau kita hanya Representative of Central Government. Ada umum, tambahin kata umum, karena dia ngerjain PUM, Mbak Rina, ya. Jadi bukan pasal 91 saja, pasal 25 PUM BPP itu. BPP menurut Undang-Undang 23 hanya pasal 91, nanti di belakang saya akan ngomong. Ya, gitu. Jadi ada generalis, ya, wakil pemerintah itu lintas sektor. Urutan-urutannya, wah, saya nggak bisa baca, harus saya escape. Kok? Oh, harusnya di itu ya. Jangan escape. Nah, ini maksudnya. Urutannya, para menteri sebagai pembantu kepala pemerintahan memperhatikan perumusan wilayah administrasi yang dibentuk pemerintah. Jadi gini Mas, Pak Jokowi, ya, ini karena sekarang Pak Jokowi, kalau dulu ya saya sebut yang dulu. Presiden siapapun lah, yang memerintah dengan IFA. Pak Jokowi kebetulan sekarang. Manggil menterinya Mas, menteri-menteri. Nggak urus menteri apapun. Kalau yang tadi FFA, memperhatikan pembagian tugas, kesehatan, kehutanan. Ini nggak perlu Pak Jokowi memperhatikan dia menteri apa. Menteri-menteriku sini, kumpul. Siap, bos, bareng-bareng. Perhatikan ya Indonesia. Saya presiden Indonesia. Mau majuin Indonesia. Ya, saya tanggung jawab besar memajukan bangsa ini. Jadi untuk itu saya pastikan di lokasi, di wilayah, saya tempatin orangnya saya. Mewakili saya, seperti saya, tapi wilayahnya lebih kecil. Saya tempatin 34. Paham? Ada orangnya saya di daerah 34 orang. Namanya gubernur. Oke, paham Pak. Anda bikin cabang harus sesuai saya. 34 jumlahnya. Semua. Nanti wakilnya saya kayak presiden mengordinir anak buahnya Anda semua. Jadi dia kayak saya, tapi hanya wilayahnya kecil. Paham? Paham. Nah, wilayah negara tersusun atas wilayah administrasi, ditempatkan wakil pemerintah, bertugas identik dengan kepala pemerintahan. Lingkup teritorialnya tertentu, lebih kecil. Para menteri bikin field administration ngikutin Pak Jokowi. Tugasnya atas nama kepala pemerintahan mengordinir integrasi semua field administration di wilayah. Law and order, tertiban atas nama pemerintah, kebijakan nasional jalan di tempat itu. Saya hanya ngomong orang pusat, Mas, belum ngomong Pemda nih, ya. Jangan dikacaukan dengan Pemda. Ini dalam rangka negara. Phrase air mission, kalau ada menteri belum nempatin orang di situ, tapi ada tugas yang dituntut masyarakat, maka dia bisa ambil alih. Nah, itu Mas tugasnya, ya. IFA. Kita nganut ini. Jadi IFA itu ada wakil pemerintah yang wakilnya kepala pemerintahan loh Mas. Dia mengintegrasikan seluruh sektor di tempatnya yang mewakili menteri-menteri yang ada di tingkat nasional, tapi lebih sempit seperti dia, tapi dia akhirnya jadi koordinator integrator. Paham ya? Jadi seluruh gubernur di Indonesia, sektor-sektor itu tunduk. Kalau buka cabang, cabangnya yang tunduk ke dia. Termasuk Polda, Mas, Mbak. Pangdam. Termasuk kantor pelayanan pajak. Termasuk Kanwil Imigrasi, Kanwil Kumham. Tunduk pada gubernur. Jangan pandang gubernur kepala daerah saja. Ini saya belum ngomong daerah nih. Sentralisasi dekon atas nama kedaulatan. Otonomi itu desentralisasi. Otonomi lebih kecil daripada kedaulatan. Pentingannya lebih luas sentralisasi. Hanya memang para pakar politik, penganjur demokrasi, ingat-ingat jangan sampai abuse of power. Ya,
Jangan sampai di era demokrasi untuk kepentingan sempit di tingkat nasional. Ini yang sama-sama harus kita jaga. Gitu. Lanjut. Definisinya jadinya, Mas, ini definisi dari saya. Nanti banyak rujukan nih tentang ini. Ya. Sistem dekon dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara bangsa dengan menggunakan instrumen wakil pemerintah yang ditempatkan di daerah atau wilayah di samping adanya instansi vertikal. Gitu. Di sini Malaysia nggak ada wakil pemerintah, Mas. Hanya sektor-sektor termasuk sektor irigasi tadi, pengairan, PU. Kalau kita ada wakil pemerintah, ini sejak reform tidak disambungkan. Kalau Pak Harto nyambungin Undang-Undang 574, dikuatkan kedudukannya wakil pemerintah. Sekarang lemah. Gara-gara istilah zaman Pak Harto penguasa tunggal, itu totaliter katanya. Jadi wegah istilah orang Jawa. Jelek, harus dihancurkan. Tapi masih diakui, diacu wakil pemerintah. Mestinya nggak dekadensi atau reduksi. Ini reduksi sekarang. Saya udah ngomong Indonesia. Ya, oke. Jadi dua kemungkinan, ya, desentralisasi, dekonsentrasi, maaf, bukan desentralisasi. Dua sumber kemungkinan dekon, ya, adanya wakil pemerintah, berbeda dengan dekon yang membuat misalnya lawan sektoral terkait urusan pemerintahan khusus. Wewenang wakil pemerintah bersumber dari kepala pemerintahan, sedangkan wewenang instansi vertikal sektor dari menteri. FFA muncul instansi vertikal tanpa wakil pemerintah, di FA terdapat wakil pemerintah dan sekaligus instansi vertikal sektoral. Oke, ya. Dua. Nah, Indonesia ini menganut yang ada wakil pemerintah, Mas, hanya sampai gubernur. Dulu sampai lurah, kabupaten kota juga wakil pemerintah. Sekarang enggak. Mau ditukasi PUM pasal 1 ayat 9 itu. Tapi dia bukan wakil pemerintah. Kacau. Harusnya adalah orangnya Pak Gubernur sebagai wakil pemerintah ditempatkan di kabupaten kota. Sepanjang undang-undang belum menempatin kabupaten kota, bupati, wali kota, wakil pemerintah, nggak bisa nerima PUM secara teori. Secara undang-undang sedang mau dijalanin. Bakal, ya nggak taat azas. Ya. Nah, kita akan masuk mengawinkan desentralisasi. Aduh, waktunya ya, ini belum sampai slide yang tengah juga ini, karena ada banyak. Nanti saya loncat aja setelah ini, karena saya mau ngawinin dengan desain. Sebelum ngawinin, satu atau dua pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Indonesia menganut yang IFA, yang ada wakil pemerintah. Silakan. Mas Agung barangkali? Ketua kelas? Enggak? Siapa nih? Waduh, sinyal. Siapa nih? Yuliardi, Prof. Monggo. Izin Prof, melihat sejarahnya pemerintah daerah pada saat Orde Baru. Kalau menurut Prof, sebaiknya bagaimana Indonesia? Apakah kita untuk saat ini ada baiknya Indonesia itu menganut dekonsentrasi seperti yang diselenggarakan pada saat pemerintah Orde Baru? Tentu ada beberapa modifikasi. Itu pertanyaannya, Prof. Ya. Sebetulnya sekarang kan masih dipertahankan. Hanya ada reduksi peran, Mas. Yang kayaknya asumsi saya gara-gara ada istilah penguasa tunggal, bagian dari totalitarianisme, militerisme, itu dianggap buruk, tidak disebut lagi, tapi benar-benar bukan sekedar tidak disebut lagi, dikurangi peran wakil pemerintah.
Gitu. Malah ditempatkan, nanti saya sampaikan di akhir, ada instruksi Menteri Dalam Negeri, wakil pemerintah itu, gubernur yang sekarang di pundak gubernur di Indonesia, itu jadi instansi vertikalnya Mendagri. Jadi tangannya Mendagri bukan tangannya Pak Jokowi, Mas. Tangannya Mendagri ngadepin bupati sama wali kota di tempatnya. Pasal 91. Pasal 25-nya dilupakan. Itu kayak di PP-nya aja nggak keluar-keluar. Ya. Kalau pasal 91, instruksi Mendagrinya keluar. Nah, jadi perilaku birokrasinya seperti mau mengarah melemahkan wakil pemerintah walaupun masih disebut. Dua, perilaku masyarakat kita senang pilkada. Kalau ada wakil pemerintah, berarti rekrutmennya jangan hanya, nah ini saya belum ngomong kepala daerah, ya. Jangan hanya perhatian fokusnya kepala daerah, karena kepala daerah kita dengan pilkada langsung kebetulan, baik gubernur maupun bupati wali kota. Nah ini kan sebagai kepala daerah yang pilkada langsung. Peran wakil pemerintahnya nggak ada. Pemerintah ikut-ikut supaya seseorang jadi porsinya apa, hanya dari pilkada langsung. Kita senang banget pilkada langsung. Arahnya wakil pemerintah yang sedang lemah itu ditambahin perilaku masyarakat senang banget pilkada langsung, mungkin lebih baik hapus wakil pemerintah. Cuma, Mas, potret lama, ahli-ahli luar negeri, ahli-ahli sosial, politik luar mengamati masyarakat, kenapa B.J. Smith ngomong ini cocok untuk negara berkembang, untuk beberapa negara. Kenapa? Disebut sama B.J. Smith, A.F. Lehman. Orang-orang Belanda juga. Itu fragmented society. Karena wakil pemerintah itu untuk berfungsi integrated sama balancing. Maka menurut mereka cocok potret untuk masyarakat seperti Indonesia ada wakil pemerintah. Gitu. Kalau Malaysia kebetulan dijajah Inggris yang nggak ada, tradisinya nggak ada, dan tidak sefragmented masyarakat kita. Apalagi sekarang sudah maju secara bertahap, mau jadi negara maju, rata, pemerataan ekonominya cukup juga terjamin. Ya, dan ya sebetulnya menurut HUM 4 karena penjajahan sih. Dan kebetulan Malaysia juga dari sisi sosial nggak sefragmented Indonesia. Di Indonesia di bawah Belanda, Belanda ada wakil pemerintah, wah udah pas nih pakai sistem ini. Nah itu pertimbangannya, mempertahankan ini karena ada kepentingan itu, tapi ke depan kayaknya karena suka pilkada langsung begitu, Mas, dan kita kayak nggak serius menjalankan wakil pemerintah, lebih baik dihapus, kalau enggak idenya Pak Hermansyah Johan, mantan Dirjen, tapi ini bikin biaya baru, struktur baru, ada di atas dengan satuan pulau, itu wakil pemerintah. Gubernurnya hanya kepala daerah, bupatinya hanya kepala daerah. Nah, ada wakil pemerintah di atas, wakil pemerintah tok. Jadi dia diangkat presiden. Pak Jo begitu, ya yang kenal Jo Hermansyah Johan, mantan Dirjen sebelum Pak Sumarsono, sebelum yang sekarang Mas Akmal Malik, kawan saya masih muda, Dirjen Oda, sebelumnya Sumarsono, sebelumnya lagi Jo Hermansyah Johan, profesor dari PTN. Ya sampai hari ini mengusulkan itu, kalau ada revisi Undang-Undang Pemda, wakil pemerintah itu di atas dan gubernur wali kota tidak ada kedudukannya sebagai wakil pemerintah, dan memang tidak disebut Undang-Undang Dasar, ya. Ini bisa mau dianut terus, Pak Jo ngomong di atas saja. Kalau enggak, ya hilang nih. Kita geser ke Inggris, Amerika, Mas Yulardi Hussein. Itu ya, Mas? Ya, Prof. Terima kasih. Oke, sami-sami. Siapa nih? Saya Prof. Agung, Prof. Oh, Mas Agung. Ya deh, satu aja. Ya, nah, nyambung, Prof. Ini sebetulnya masih nyambung pertanyaan saya pekan lalu, karena ini kan terkait dengan kelola di Minerba itu, Prof, tadi. Ini kan kalau saya lihat
beberapa waktu lalu, jadi ada survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, kayaknya ini kerjasama sama satu lembaga donor gitu ya, Prof. Tapi intinya begini, salah satu yang diundang adalah Gubernur Kaltim, Isran Nur. Di situ dia menyampaikan bahwa sekarang apabila terjadi bencana yang diakibatkan oleh industri pertambangan, banjir dan sebagainya, itu sudah tidak lagi kewenangan daerah. Artinya saya melihat bahwa sebenarnya pandangan dari pimpinan kepala daerah kita ini masih berfokus pada aspek kewenangan, Prof. Padahal kan itu juga sebenarnya peralihan itu baru terjadi beberapa tahun belakangan gitu ya, Prof. Kira-kira apa ya, perspektif seperti ini memang sudah mengakar, artinya ketika tidak lagi ada kewenangan, ya berarti memang tidak ada lagi kewenangan perizinan, berarti memang tanggung jawab saya terhadap tata kelola di satu yang memang jadi sektor itu udah tidak ada lagi. Itu seperti itu nggak, Prof? Kebanyakan dari kepala daerah kita. Dan yang kedua, apakah itu juga sebenarnya pandangan yang dianggap benar atau salah? Karena memang pernyataannya Pak Isran juga menurut saya beralasan, karena saat ini kan konteksnya peralihan pengawasan dan kewenangan dari si pertambangan itu kan ditarik juga ke pusat. Tapi pada dasarnya memang ada proses peralihan dari kepegawaian dari inspektur tambang daerah ke pusat, dan ini juga mungkin masih ada yang bertransisi, tapi mungkin sebagian besar sudah menjadi pegawai pusat gitu. Begitu, Prof. Semoga bisa ditangkap. Nah, Oke. Terima kasih Mas Agung, masih kembali. Saya merasakan sih, karena diskusi sampai 6 kali dalam 2 putaran itu soal tambang ini ya. Dulu itu bukan sekedar perizinan, tapi memang mengatur bidang yang dikasihkan ke daerah, diserahkan dengan desentralisasi. Jadi begitu hanya soal izin, dan itu melalui proses delegasi dulu dari pemerintah, dari presiden, diatur oleh undang-undang, saya bilang prosesnya membulat gitu, seperti itu. Ya memungkinkan ada respon bahwa karena ditarik, bagaimana masuknya kecuali didelegasikan lagi, dan itu hanya perizinan ya, dan tidak bisa ngatur dalam konsep delegasinya yang saya sebut delegasi dalam pemikiran organisasi itu nggak ada ruang otonomi gitu. Dan itu waduh, saya di S1 nama kuliahnya itu desentralisasi dan ODA, nanti bisa bubar nih kuliah saya di S1. Namanya jadi delegasi. Kuliah saya nanti saya mau rubah jadi delegasi di S1 itu. Maka kalau mau daerah terlibat, Mas, harus ada tugas pembantuan, harus ada kerjasama. Mungkin sekarang era-era paradigma yang soft, pengen pakai kerjasama, kolaborasi gitu barangkali ya. Tapi nanti tidak terlalu decisif, karena ajakan kerjasama dan kolaborasi beda tentu dengan delegasi yang pakai model teori organisasi ya. Nggak ngerti nanti Pak Jokowi melalui bidangnya Mas Agung mengatur PP-nya seperti apa sampai instruksi menterinya. Karena nanti gubernur itu, khususnya kalau ini gubernur yang dimaksud, akan dibantu oleh orang pusat ditempatkan di situ. Gitu. Nah ini masih agak nyaman karena orang pusat ditempatkan di situ. Cuma karena sektor, saya teriaknya untuk sektornya Mas Agung karena sektor. Itu teriaknya sektor. Kalau ke Pak Mendagri itu melalui Badan Administrasi Kewilayahan, kemarin undang, dan BPPP, itu mengantisipasi ada sektor dari instruksi Mendagri itu yang akan masuk. Saya teriak gitu. Nah, saya bilang ini perlu orang Kementerian Dalam Negeri yang bantu untuk ngawasi pasal 91 ke kabupaten kota.
Tapi Anda nggak akan hanya tugasnya dari Mendagri nih untuk ASN ke Mendagri. Pasti akan dari sektor. Pak Mendagri malah ASN yang bantu Pak Gubernur ngadepi kabupaten kota, perangkat daerah ex officio. Oh, saya teriak keras karena orang dari Kacau, Prof. Mas Alma. Mas Alma. Nanti saya sampaikan sih di malam ini di slide terakhir kayaknya, slide menjelang terakhir. Jadi di situ Mas Agung persoalannya. Memang ya bukan power approach sih. Memang kan karena desentralisasi, delegasi, tugas pembantuan, dekon itu penting ke seseorang untuk jalan, Mas. Bergerak. Kalau otonomi, desentralisasi, dia akan ngatur. Mestinya perda. Nah, makanya ada perda perizinan ketika itu. Ya, perda perizinan. Jadi saya akan flashback belain daerah nih akhirnya. Karena kayak dicubit, tapi bukan maksud Mas Agung yang nyubit ya, Mas. Itu kalau ada kerusakan lingkungan sebagai penyebab ditariknya UU Ciptaker, lebih ngomongin lingkungan rusak, izin amburadul di bawah daerah. Saya lagi cubitnya orang sektor lagi. Anda nggak ada di tempat. Anda nggak ada di tempat. Mengawasi mereka. Bener nggak ngeluarin izin. Jangan salahin daerah. Marina. Itu daerah rusak dari Aceh sampai Papua, izin tambang. Itu orang sektor nggak ada di tempat sejak reform. Nggak ada yang jewerin daerah, nggak ada. Daerah kan langsung dibobrol, sudah langsung ya mungkin ada kepentingan politik dan bisnis yang masuk. Mudah. Sekarang kayaknya susah karena kerusakan, tarik aja ke pusat. Keputusan bisnis nanti di pusat. Di pusat siapa yang bermain? Nah, ini ada sedang rame ya oleh seorang LSM penggerak yang paham hukum dengan salah satu pejabat, ya kan rame tuh ya, yang main ternyata itu juga gitu. Nah ini Mas, ya, jadi sistem mestinya nih kita ya bangun sistem. Kalau mau memang letak accountability, localness, externalities pantas didesentralisasikan, begitu diotonomikan, mereka harus bisa mengatur dan ngurus. Pastikan bidang kita juga memfasilitasi, membintek, waskan, binwas dan bintek. Nanti binwas binteknya nggak jelas tuh, karena hanya perizinan doang. Itu juga jadi persoalan di Undang-Undang Minerba, binwas bintek. Saya didiskusi di tempatnya Prof. Eko, cukup kritis juga menyampaikannya. Oke, begitu Mas Agung, saya lanjutkan ya. Baik, Prof. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ya, kita mau masuk kawin dengan desentralisasi. Dua konsep tadi, FFA dan IFA, ada negara yang tanpa desentralisasi, ya IFA dan FFA saja, seperti Singapura. Kebetulan Singapura FFA, Mas. Sudah, berhenti di situ. Nggak ada kawin dengan desentralisasi, karena nggak ada desentralisasi. Dia FFA aja, Mas, FFA. Satu pulau kecil negara FFA. Dia bukan IFA, nggak ada wakil pemerintah. Nah, kalau di Timor Leste barangkali IFA karena nggak ada otonomi juga katanya Pak Sadu. Tapi ada wali kota, ada bupati, ya, karena dia ada pemerintahan wilayah katanya. Jadi pasti mungkin dengan IFA. Kalau Singapura udah pasti FFA. Nah, begitu negara yang desentralisasi, maka tercipta, kalau FFA plus desen jadi fungsional sistem, Mas. Kalau IFA plus desen jadi prefektoral. Nah, kita nganut prefektoral berarti, Mas. Ada prefek. Wakil pemerintah disebut juga di dalam bahasa akademik internasional prefek. Anda nyebut prefek, udah ngerti semua, wakil pemerintah. Kalau di sistem fungsional tidak ada wakil pemerintah. Adanya di daerah berarti daerah otonom plus instansi vertikal bergaul.
Ya, bergaul. Nggak ada hubungan, mungkin ada hubungan kerjasama kalau ada tugas pembantuan mungkin, ya. Tapi nggak ada wakil pemerintah fungsional itu. Kita nggak menganut fungsional, kita nganut prefektur. Nah, lanjut. Jadi sistem fungsional ini Mas, tanpa wakil pemerintah. Ya. Sistem pemerintahan daerah, ada instansi vertikal, ada daerah otonom, tidak ada yurisdiksi yang jadi acuan satu sama lainnya, ya hubungan kerjasama bisa muncul, tapi tidak ada kaitannya satu sama lain, ya tidak ada wakil pemerintah, hubungan kelembagaannya bisa di-create kalau ada tugas pembantuan. Di Inggris Amerika namanya co-administration, ya. Nah, kalau sistem prefektur dipecah jadi dua. Ini ada wakil pemerintah, ada hubungannya nih dengan daerah otonom. Wilayah wakil pemerintah simetrik dengan daerah otonom. Tadi 34 wakil pemerintah, pas dengan provinsi-provinsi sebagai daerah otonom. Wakil pemerintahnya dia kepala daerah, maka terintegrasi. Wakil pemerintahnya orang lain, kepala daerahnya orang lain, tak terintegrasi. Kita nganut terintegrasi di gubernur, Mas. Dulu sampai bupati wali kota. Ya, paham ya? Wakil pemerintah ada, kita sebagai kepala daerah, jadi namanya terintegrasi. Ada sistem yang nggak terintegrasi, Mas. Nah, tadi kalau usulnya Pak Jo, itu tak terintegrasi. Namanya, Mas. Ya. Dengan wilayah lebih luas lagi. Ya. Sama sekali tak terintegrasi. Wilayahnya nggak simetrik. Bisa pulau kan basisnya menurut Prof. Jo. Ya, Prof. Jo. Itu tak terintegrasi. Prefektur tak terintegrasi. Bisa kadangkala wilayah simetrik, orangnya beda, itu pun tak terintegrasi. Seperti zaman Belanda, bupatinya kepala daerah orang Indonesia, ada kontrolir wakil pemerintah orang Belanda, ngawasi Mas tugasnya. Perang mulu, ya. Atau kadang-kala kita ngalah, ya beberapa bupati-bupati ngalah dari kaki tangan Belanda. Ya, dulu ada yang perang gitu. Nah, indikatornya wilayah dan jabatan. Kalau terintegrasi nyatu, kalau tak terintegrasi nggak nyatu. Ya, itu Mas. Tak terintegrasi dan integrated. Ini ada yang bicara ini, ya. Tuh, Mas. Ini di Jepang. Nah, ini kita menganut terus dari Undang-Undang 1545, Undang-Undang 157, 2248, 1865, 157 yang enggak, maaf, enggak ada wakil pemerintah nih. Ya, 157 enggak ada wakil pemerintah. Kepala daerah bukan wakil pemerintah, yang F tuh. Ya. 1865 kembali ada wakil pemerintah, 574 sampai hari ini ada wakil pemerintah. Tuh. Ya, ini diatur di Undang-Undang pasal 37, 324 dan sekarang Undang-Undang sekarang. Ya. Pasal itu juga membawa kepada sangat terbukanya kesempatan bagi departemen, ya. Ini Undang-Undang 32, ada definisinya, makin turun memang jelas, ini pasal 22832, Undang-Undang Pemda yang baru, sudah saya sebutkan, ya masih prefektur, cuma turun, ada reduksi, ya. Ada 3 tuh, ya, dekon, ada dekadensi atau reduksi, ya. Bupati wali kota menerima PUM, padahal bukan wakil pemerintah, ini nggak jelas, ya, nggak jelas. Ditujukan bukan hanya pimpinan daerah otonom mestinya. Nah ini reduksi, ya reduksi definisi PUM ya. Juga, Prof. Reduksi apa? Definisi apa, Mas? PUM. Oh ya, PUM-nya juga jadinya, karena PUM dipisah dari pasal 25. Ya. Betul, oke. Jadi ada reduksi tugas, ya. Ini pasal 10 yang ke gubernur saya tunjukkan tuh ada. Ini
reduksi plus kekacauan pasal 10 dan pasal 19, Mas. Ya, gitu loh. Masa ke KL, masa ke gubernur dari KL, harusnya instansi vertikal, ini PUM-nya, Mas. Ya. Lanjut ke Inmen, ya, instruksi Menteri Dalam Negeri, Juknis, supaya tapi saya sampaikan salah kaprah dalam soal wakil pemerintah di Indonesia. Itu jadi instansi vertikalnya Kemendagri, Mas. Ya, kalau Anda baca, ditugasinya pasal 91 TOK. Tidak ditempatkan dalam kepentingan nasional yang soalnya di atas kepentingan daerah otonom. Sering kita nganggapnya, ya, gara-gara otonomi dalam rangka demokratisasi, ada pilkada langsung, jadi diciutkan kepentingan ini, ya, dan jadi pilihan seolah-olah, ya, kalau nggak otonomi maka akan sentralistik, kalau sentralistik maka otonomi hilang, begitu, ya, pikiran masyarakat kita. Nah, pembagian urusan sektoral juga dikerjakan wakil pemerintah, ini keliru, ya, keliru. Di dalam teorinya enggak. Ini gara-gara penguasa tunggal barangkali ini yang asumsi saya, ya. Nah, tugas gubernur kan disebut di undang-undang ini. Nah, celakanya lari ke pasal 91 TOK, Mas, GWPP. Sehingga muncul Juknis GWPP, ya. Instruksi Menteri Dalam Negeri, Mas, ya. Hanya alat Kemendagri, padahal dia wakil pemerintah, ditempatkannya hanya alatnya Pak Mendagri aja. Ini saya gambarkan, ya. Terus penggunaan perangkat daerah tadi saya sebut, ya, blunder nih. Ini saya gambarin, Mas, singkatnya digambar ini. Oke, menuju jam 9 kurang 15 menit soalnya. Ini tempatnya, Mas, yang dijalankan oleh undang-undang, PUM di mana, ya, kan tugas GWPP sebetulnya PUM, ya, termasuk pasal 91 dan pasal 25, jadi satu mestinya. Nah, ini Anda baca apa, ex officio-nya ini aja udah bikin repot, ya. Dari KL dikerjain oleh perangkat daerah, aneh kan? Pasal 10, pasal 19 memungkinkan ke KL ke sini, Mas, nggak ke instansi vertikal. Menurut saya harus dijagain ke sini. Ini bisa blunder dikerjakan oleh OPD gitu, ex officio disebut dalam Juknis, ya, Juknis GWP. PUM-nya di mana ini saya bertanya-tanya. Nah, kalau yang benar ini saya identifikasi, Mas. Ini nanti sektornya Mas Agung untuk pengawas pertambangan, inspektorat ditempatkan di sini. Tapi jadi sektor-sektor, ya. Padahal dia itu untuk integrasi, itu loh, dalam rangka integrasi. Jadi mestinya ASN-nya Pak Mendagri tempatin bantuin GWPP, bantu bener. Instansi vertikalnya Mas Agung tetap ada di sana. Laporannya ke Pak Menteri, tapi siap Pak Gubernur manggil. Ini nih areanya saya agak abu-abu. Ini namanya PUM. Termasuk melihat daerah otonom kabupaten kota. Tuh, kok kabupaten kotanya hilang. Ini di bawah kabupaten kota. Ini di sini. Gubernur bisa. Maaf, Prof. Apa, Mas? Maaf, Prof. Enggak, saya mau nanya, gubernur itu bisa langsung memberikan perintah gitu, Prof, ke inspektor yang menjadi pegawai pusat? Atau gimana, Prof? Makanya harusnya enggak, Mas. Iya, ya. Kalau Anda dibiarkan dari Undang-Undang Minerba PP-nya gubernur memerintahkan, ya sudah, aneh lagi. Ini hanya untuk integrator sama koordinasi. Jadi dibantu oleh ASN-nya Pak Mendagri mestinya. Nanti rapat dan sebagainya, manggil langsung boleh, tapi kan kemudian apa yang dibutuhkan di daerah itu, begitu loh, Mas. Kalau untuk perizinan yang luarin
jika sentralisis seperti sekarang, harusnya menteri, bukan gubernur. Tetap. Nanti dia bisa tahu, Pak Gubernur, kalau dalam hal ini, kok Anda ngeluarin izin, kami keberatan tuh. Nah, ini boleh tuh, karena ada apa-apa begitu. Atau bukan, terus kemudian, untuk konflik lah, untuk sama-sama pengen tahu prosesnya di situ, ini sudah memenuhi syarat dan sebagainya. Bukan untuk jegal ya, gitu. Karena ini, kalau bermasalah, lalu Pak Menteri bisa ngomong Pak Mendagri dan juga bisa berhubungan secara nasional nanti. Kalau ada dispute antara anak buahnya Pak Gubernur sebagai wakil pemerintah dengan instansi Anda ya di sini. Ini di sini lebih aneh lagi Mas kalau yang ini. Nah, yang Inmen Juknis yang ini nanti nih yang akan ketemu instansi vertikalnya Anda, ini orang daerah perangkat. Wah, sudah lewat semua. Gitu ya. Jadi ini lebih kacau. Ini menurut saya ya. Sedang jalan ini. Jadi Mas Agung bisa membayangkan dengan kondisi yang ini Mas, nanti ada orangnya Anda di bawah GWPP bareng mereka, waduh saya nggak ngerti bagaimana itu. Ini kedudukannya sama gitu, di sektor minerba ada di sini, terus GWPP bisa dalam rangka untuk perizinannya ya kan, karena kan delegasi Pak Presiden ke sini, izinnya dikeluarkan oleh gubernur barangkali untuk tambang galian C doang kan, gitu. Nah ini, kalau yang tambang-tambang nasional kan Pak Menteri atau Presiden gitu kan, tetap semuanya sekarang ditarik Presiden semuanya, hanya lokasinya di tempat semua di daerah di Indonesia kan. Itu kan ada pembagian tugasnya untuk yang undang-undang sekarang gitu. Kalau seandainya geser ke sini, mau dalam rangka ciptaker apa enggak ciptaker, terserah. Yang jelas kalau ditarik pusat, ya ini yang kerja. Siapa ya? Tolong di mute. Yang ini yang kerja, kalau ini urusan pusat, Mas. Kalau urusan daerah diotonomikan, maka di sini kan ada sektor-sektor perangkat daerah. Ya, perangkat daerah. Ini diotonomikan. Dia bukan GWPP kalau ini otonomi. Ini sebagai kepala daerah. Nah, misalnya perizinan, bukan perizinan doang, ya, sektor tertentu pendidikan dasar di kabupaten kota atau pendidikan SMA. Maka ada dinas pendidikan kan di sini, Pak Gubernur sebagai kepala daerah. Ya, gitu. Instansi vertikal Pak Mas Menteri mestinya ada, sekarang nggak ada juga di daerah, ya dari Jakarta semua. Ya Pak Gubernur hanya mengawasi dinasnya aja. Nah, Pak instansi vertikalnya nggak ada juga di sektor pendidikan. Nah, ini yang mau menyusul instansi vertikal yang memungkinkan dalam Ciptaker apa saja. Ini tuh akan harusnya kalau konsisten muncul instansi vertikal. Tapi sekali lagi bukan ini yang jalan, yang ini. Karena ada juknisnya sudah secara hukum. Cuma lemahnya tadi, saya sudah sampaikan ada OPD ini, hukumnya nggak jelas di mana letaknya, terus nggak ngerti nih letaknya nanti instansi vertikal di mana, ya. Gitu. Dia mengasihkan tugas apa bentuk instansi vertikal, karena pasal 10 dan pasal 19 bisa kasih tugasnya doang, Mas. Orangnya enggak. Nanti orang ini yang ngerjain gitu. Bahkan bisa ini perangkat daerah ini. Kan tugas ini, bukan nempatin orang di dalam area sekarang. Kalau yang benar kan nempatin orang dan tugas, ya kan gitu. Jadi saya lanjutkan ini yang jalan sekarang. Mestinya ihwal GWPP urusan POM itu utama dan ada tugas pasal 91. Itulah basis IFA. Gitu, ya. Kebetulan gubernur itu kepala daerah, kita prefektoral terintegrasi. Nah, gelagat ke depan, kayaknya nyambungin pertanyaan Mas Hussein tadi,
Keinginan kuat meski tersembunyi di bawah tangan. Kemendagri itu apa ada lobby-lobby sektor? Udahlah, gubernur itu instansi vertikalnya Anda, nggak usah ngurusin kami gitu. Mungkin tekanan dari sektor gitu, mungkin. Ya, udah gitu ada pilkada langsung, ya, jadi kerdil GBP. Daripada kerdil menurut saya fragmented village administration aja, ke functional system jadinya, ya Anglo-Saxon. Nah, di tengah pilkada langsung tambahin Mas Hussein. Ya, nggak makin pas lah, hilang itu nggak pas wakil pemerintah itu. Ya, oke, lanjut. Sandaran instruksi dan PP 33 2018 menjadi kuat. Undang-Undang 23 itu digeser menghapuskan sistem wakil pemerintah saja, Mas. Coba cek survei 34 gubernur, paham nggak wakil pemerintah? Saya nggak yakin. Gitu. Kalau survei terhadap gubernur 34 kan sudah distribusi normal. Minimal sampel, minimal responden dalam sampel itu kan, ini nggak sampel, ini sensus. Minimal responden 30 sudah memenuhi syarat, bisa distribusi normal. Boleh untuk survei. Menutup, definisi dekon ini yang memang jadi sumber, kalau mau perbaiki silakan, lebih baik kita mendefinisikannya apakah mau FFA atau IFA. Gitu loh. Kandungan kemungkinan delegasi konkuren ini juga ya anomali. Nah, karena jual roll, cabut atau perbaiki pilkada, Mas. Itu ya, cabut wakil pemerintah atau perbaiki pilkada. Atau tadi Pak Jo, tengah-tengah saya nggak tambahin di sini. Anda boleh nyebut tengah-tengahnya ibunya Prof Jo. Ya. Gitu. Ada wakil pemerintah di atas gubernur dan bupati wali kota. Kalau tidak diperbaiki, PUM nyambung ke kabupaten kota, itu jangan ke bupati wali kota. Karena bupati wali kota bukan wakil pemerintah. Tidak bisa dengan dekon. Dekon yang kacau nanti. Ya, nyalain azas. Bisa nggak sih Pak jalan? Ya kalau undang-undang nulis ya tetap jalan, tapi jalan menyalahi pakem atau menyalahi konsep. Dorong instansi vertikal, jalanin dekon. Supaya nggak ada dana dekon ke daerah dan dekon ke gubernur. Ke depan, kalau ada perbaikan kan nanti juknisnya diperbaiki. Ya, supaya bisa tepat, Mas. Gitu loh. Oke, jam 20.55 masih ada 5 menit. Buku, konsep, prefektur, dan fungsional sistem, saya satu folder ada. Perkembangan terbaru. Ya, saya Boleh itu, Prof. Ya, nanti saya share, Mas, ketika Anda nulis PUM ya. Siap, Prof. Kasih, Prof. Ya, Mas. Tapi ada fungsi wakil pemerintah yang hilang di undang-undang. Itu sebagai integrator yang kata Prof tadi tuh. Apa karena dia hilang karena memang nggak ada instansi vertikal atau gimana ya, Prof? Dan salah satu sumber kekecewaan juga itu, Prof. Ya, sebetulnya kalau PUM 25 itu nggak dipisahkan, disebut khusus pasal 91 untuk BWPP, ini diintegrasikan. Ya, kalau masih kayak gini, kayaknya kesannya yang bidangi juga terus dibedain di Kementerian Dalam Negeri, Mas. Pasal ini dirjen ini, pasal ini dirjen itu. Betul, Prof. Udah ini harus ke arah perbaikan undang-undang jadinya. Lalu jadi IKK lah, jadi indeks untuk kinerja. Jadi ada dibunyikan pasal 25 di ayat pertama per 2, tapi ya atau pasal berapa ayat sekian gitu. Bukan, butir ya, ayat sekian dari pasal 25 ada butirnya. Nah itu disebut integrator dan koordinator, mengkoordinasikan gitu. Ya jadi seolah-olah bukan tugas GWPP karena ya, Prof. Huruf E itu, Prof. Ke Yang pasal huruf 91 gitu. Dan herannya saya diundang waktu di PDN itu, Mas, yang Mas Alma ngasih nama ke saya, ke dia, itu
saya baru sadar belakangan bahwa bukan untuk tugas PUM yang law and order itu bukan yang pamong praja, pamong untuk Satpol PP itu kepala daerah. Kalau yang dimaksud law and order menurut Liman, menurut Fried, menurut B.C. Smith, itu law and order kebijakan regulasi nasional dijamin bisa terselenggara di tempatnya, Mas. Jadi gubernur kita punya tugas kebijakan nasional itu jalan di tempatnya. Itu hebat kan gubernur. Benar. Kalau jalan seperti itu, ya konsep penguasa tunggal hilang, tapi substansinya mestinya tetap gitu loh. Substansi di undang-undang sekarang, ya gara-gara penguasa tunggal dianggap jelek, terus isinya jadi jelek semua, ya. Padahal kalau kita masih ngomong wakil pemerintah, ya masa dikurangi-kurangi gitu, nggak efektif, jadinya akhirnya nggak sinkron, nggak harmonis, gitu, ya. Ya persoalannya kita udah bergerak terus dan senang masyarakat seperti saya ngomong di situ di PowerPoint. Pilkada, Anda tentu nggak setuju kalau menang pilkada tiba-tiba ada proses lanjutan, terus dia kalah dan tidak dinyatakan sebagai gubernur terpilih. Ngamuk semua, saya yakin. Maka udah deh, nggak nyambung lah, udah sulit. Walaupun untuk digeser ke dipilih DPRD juga sulit, karena tahunya kalau menang dipilih DPRD juga jadi, nggak bisa. Apa sih itu pansel-panselnya? Nah, tapi kan ada wakil pemerintah, porsi pemerintah untuk mendudukin itu bukan hanya mensahkan doang, Mas. Seperti zaman Pak Harto, tapi jangan seperti tertutup, totaliter, merit system mestinya. Ya, jalan itu seperti di Prancis. Prancis untuk beberapa wilayah akhirnya kayak itunya Pak Jo Hermansyah. Untuk yang lain dia integrated, dia kepala daerah, dia wakil pemerintah. Pak Khalilul penyusun Undang-Undang 32 dan 23 itu ke Prancis, saya ke Spanyol, begitu jumpa di Indonesia cerita bagaimana di Prancis ada perkembangan baru mirip seperti yang diomong Pak Jo untuk 1 atau 2 wilayah tertentu saja, Mas, nggak semua. Ya, jadi PNS, wakil pemerintah itu PNS senior, Mas. Ada di Prancis. Nah, karena yang lain daerah tertentu itu integrated prefektoral, dia kepala daerah, dia bukan PNS, tapi wakil pemerintah. Jadi seperti kita, cuma wakil pemerintahnya efektif, ya. Di sini enggak, gara-gara kepala daerahnya ada langsung mutlak, nggak ada porsi pemerintahnya, ya. Nah, mendingan cabut, Mas Hussein, karena rumit ya kalau dipertahankan. Gitu. Ya, Prof. Silakan, ada pertanyaan lagi? Sudah 21.01 sih. Cukup ya? Sudah tenaga sisa, maklum dari pekerjaan, ya. Tetap semangat. Sudah pertemuan 5, ntar 6, 7, ternyata UTS, siapkan. Saya pikir sudah selesai di hari ini, 21.01, mudah-mudahan bermanfaat. Menginspirasi, ini banyak banget bahannya, jadi pertanyaannya hanya 3 ruang, 3 kali, dan sedikit yang nanya karena saya batasi. Kalau masih ingin tanya bisa nanti minggu depan boleh, masih boleh menanya hari ini, seperti Mas Agung nanya soal terkait minggu sebelumnya boleh. Oke ya, Rina cukup ya? Cukup, Prof. Makasih. Semuanya ya, baik. Makasih, Pak Prof. Assalamualaikum. Makasih, Prof. Makasih, Prof. Makasih, Prof. Makasih, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya.